Yang menarik ya kata beliau, ambal qula, adapun Syiah yang ekstrim, faqad badu wan qardu. Mereka itu sudah hilang, sudah lenyap. Tuh, Bukan saya jelas ngomong ya. ya. Jadi Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali itu, kalaupun mungkin masih bisa dikatakan ada, itu sedikit banget. Sayangnya yang ekstrem-ekstrem ini yang sering muncul di media. Anda lupa bahwa yang moderat sendiri itu sebetulnya ada. Orang Syiah yang moderat yang masih mandang orang Sunni itu sebagai Muslim, sebagai saudara mereka se-Islam. Satu payung dalam agama Islam. Dan yang menarik dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Salafiyah, Wahabiyah, Khawarij, dan lain-lain, itu tidak kita kafirkan. Karena ajaran mengkafirkan, gampang mengkafirkan, itu bukan bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang suka mengkafir-kafirkan dan gampang menyesatkan, ini kira-kira dari aliran mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahu la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu ketika saya posting terkait dengan Syiah gitu ya, banyak yang menuduh saya itu adalah Syiah ya. Oh, ini channel Syiah, ini Ustadz Syiah dan seterusnya ya. Dan setelah saya coba amati akun-akun yang berkomentar seperti itu, memang kebanyakan dari kelompok sebelah ya. Ada memang beberapa akun-akun yang sepertinya akun bodong gitu ya, tapi kebanyakan mereka itu berafiliasi dengan akun sebelah itu ya. Ya tahulah teman-teman itu siapa mereka gitu ya. Dan penjelasan yang sama itu saya dapatkan dari penjelasannya Ustadz Nuruddin ya. Ternyata beliau juga sering dituduh Syiah gitu ya. Ternyata di dalam perspektifnya orang-orang, ya kita sebut sajalah ya, orang-orang Salafi Wahabi ya, ketika mereka melihat orang-orang membaca buku-bukunya Syiah misalnya, langsung dicap Syiah. Ketika dia membahas terkait dengan Syiah misalnya di channelnya, langsung dicap sebagai Syiah dan seterusnya. Apalagi kemudian kalau dia sampai kuliah di Iran misalnya, langsung dicap Syiah. Tapi kan enggak semuanya begitu gitu ya. Nah, penjelasannya Ustadz Nuruddin itu menarik sekali ya. Coba nanti sahabat-sahabat bisa tonton di videonya ya. Tapi ada satu penjelasan dari Ustadz Nuruddin yang menurut saya penting kita bahas dalam video ini adalah ketika beliau menjelaskan terkait dengan pendapat atau ulasan yang diberikan oleh Grand Syekh Al-Azhar ya. Beliau mengatakan bahwa Syiah itu memang ada banyak kelompok gitu ya, ada banyak golongan, dan ada yang ekstrim, ada yang moderat gitu ya, ada yang bahkan sangat-sangat ekstrim gitu ya. Sehingga kelompok-kelompok ini juga perlu kita bedakan gitu ya. Siapa mereka dan mana Syiah yang memang betul seperti dikatakan oleh banyak orang misalnya yang menghina sahabat, yang bahkan sampai menganggap bahwa Sayyidina Ali itu adalah nabi gitu ya. Itu ada itu Syiah yang begitu itu. Nah, Ustaz Nuruddin itu menjelaskan dengan cukup gamblang itu. Coba kita saksikan terlebih dahulu ya. Saya akan kutipkan lagi dari Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud At-Tafkir Al-Falsafi fil Syekh Islam. Abdul Halim Ini masyhur. Mahmud ya. Ini Grand Syekh Al-Azhar ya. Syekh Abdul Halim Mahmud ini gurunya dari Masyayikh Al-Azhar. Pak Quraisyab termasuk murid beliau. Pak Quraisyab sering dituduh Syiah. Nah, di kitab tafsir Al-Misbah itu ya, karyanya Profesor Dr. Quraisyab itu banyak memang mengutip beliau Tabatabai ya. Dan itu adalah ulama ahli tafsir ya, ulama mufassirin dari Syiah itu. Dan itu banyak sekali, hampir di setiap ulasan beliau itu selalu dia mencantumkan itu. Gara-gara itu kemudian Quraisy Shihab itu dituduh sebagai Syiah. Beliau itu seorang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi begitulah, saya juga heran kenapa ya orang-orang yang berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi itu gampang dituduh Syiah. Ya mungkin itu senjata andalan mereka. Cocok. Kalau itu senjata andalan mereka, saya juga kena Ustadz ya. Saya beberapa minggu ini terus dituduh sebagai Syiah gitu ya. Tapi itu menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang apa Syiah itu sendiri ya. Nah, benar sekali itu ya. Mereka hanya mendengar dari penceramah-penceramah mereka itu bahwa Syiah itu sesat, Syiah itu kafir. Ya hanya itu yang dia dengarkan tanpa dia mau mempelajari apa sih sebenarnya Syiah itu. Apakah semua orang Syiah seperti itu? Nah, itu mereka
nggak mengkajinya ke arah sana ya. Nah, beliau ketika menjelaskan di halaman 102 At-Tafkir Al-Falsafi Islam, silakan di-download nanti. Ketika menjelaskan kelompok-kelompok Syiah, kata beliau, kelompok Syiah itu banyak. Wa birragmi anna Syiah tafarraqat ila ma la yakadu yuhsa min ahzab fa innahu min al-mumkin taqsimuha ila, kata beliau, meskipun kelompok Syiah itu banyak variannya gitu ya, sektor-sektornya banyak, tapi bisa kita bagi ke dalam 4 kelompok, kata beliau. Pertama, Ghulah, kelompok Syiah yang ekstrim. Yang ekstrim ini yang diantaranya ada yang menuhankan Sayyidina Ali, mencaci maki Nah, itu sampai menuhankan Sayyidina Ali ya, itu saking ekstrimnya itu. sahabat, mengkafirkan sahabat. Mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat, itu termasuk Syiah yang ekstrim. Yang ekstrim. Yang kedua, Ismailiyah, Syiah Ismailiyah, wa matafarra'a minha, dan cabangnya. Yang ketiga, Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah yang sekarang ada di Iran. Nah, ini yang kemarin kan beberapa waktu yang lalu kan saya posting tentang Ayatollah Khamenei ya. Kemudian banyak komentar-komentar yang menuduh saya sebagai Syiah gitu ya, dan menuduh Khamenei itu adalah sebagai kafir gitu. Ya, ini coba dengar penjelasannya Ustaz. Dia yang percaya dengan 12 imam. Keempat, Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Ammal Ghulah, adapun Syiah yang ekstrim, dia Dengar ini teman-teman, Syiah yang ekstrim. saya menulis dalam tulisan saya bahwa saya tidak setuju dengan pandangan-pandangan ekstrim kaum Syiah. Sama Ustadz, saya juga tidak setuju dengan pandangan-pandangan ekstrim orang-orang Syiah gitu ya. Yang misalnya di syahadatnya itu ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa Ali waliullah gitu ya. Kemudian dia menyebut Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berada finnar gitu. Itu saya nggak setuju sekali itu. Dan itu termasuk adalah Syiah Rafidhah kalau nggak salah itu ya. Tapi Syiah yang Imamiyah ya, Itsna Asyariyah yang disebut tadi, yang banyakan sekarang itu ada di Iran itu, termasuk Imam Khamenei, itu bukan termasuk yang itu ya. Mereka juga di dalam kitab-kitab klasiknya Syiah itu kan juga banyak yang menyanjung-nyanjung para sahabat gitu. Itu jelas banget saya ngomong begitu, dan saya bukan Syiah. Saya hanya mengatakan ada hal positif, sedikit hal positif dari tradisi intelektual Syiah, terutama dari Syiah yang moderat, bukan yang ekstrim, yang bisa kita ambil, terutama dalam kajian-kajian ilmu-ilmu rasional, dan itu bukan hal yang terlarang dalam agama kita. Memang kalau kita lihat ya di Syiah itu model pendidikannya luar biasa ya, terutama mereka belajar filsafat itu ya, luar biasa. Saya juga punya sahabat itu ya yang kuliah di Makassar, di Universitas Islam Makassar itu luar biasa. Jadi teman-teman yang dari Makassar itu rata-rata mereka kuat ya, basis filsafatnya kuat, logikanya juga kuat itu ya. Jadi di situ kita bisa belajar gitu bahwa metode pendidikan di Syiah itu sangat kritis. Kalau sahabat-sahabat mau melihat perbandingannya antara mahasiswa-mahasiswa Sunni dengan mahasiswa-mahasiswa Syiah dalam metode berpikir filosofisnya, itu jauh gitu, sangat jauh. Karena menurut cerita dari teman saya itu, anak-anak Syiah itu sejak SMP itu sudah diajarin tentang logika, sudah diajarin tentang filsafat begitu. Nah, sementara kita teman-teman Sunni ini biasanya kan mengenal filsafat itu kalau sudah kuliah gitu. Al-hikmatu dhallatul mu'min gitu kan. Hikmah itu, kebijaksanaan itu adalah harta hilang kaum beriman. Dimanapun kita dapatkan, ya kita berhak untuk mengambilnya dari orang berbeda aliran sekalipun. Kalau ada yang positif kita ambil. Bukan berarti kita menjadi bagian dari mereka kan pada akhirnya. Bahkan bukan hanya aliran itu, walaupun datang dari agama yang berbeda, kalau memang baik itu ya mesti kita ambil. Makanya ketika misalnya banyak teman-teman yang belajar di Amerika, misalnya belajar di Oxford, belajar di universitas-universitas di luar negeri, khususnya di Eropa gitu, sering dituduh bahwa mereka belajar Islam, kok mereka belajar Islamnya ke barat gitu, bukan belajar ke Saudi, bukan belajar ke Mesir gitu ya. Ya alasannya seperti itu, karena ilmu itu tidak mengenal dari siapa gitu. Yang menarik ya kata beliau, ammal Ghulah, adapun Syiah yang ekstrim, faqad badu wan qardu. Mereka itu sudah hilang, sudah lenyap. Bukan saya ngomong ya. Jadi Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali itu, kalaupun mungkin masih bisa dikatakan ada, itu sedikit banget. Sayangnya yang ekstrem-ekstrem ini yang sering muncul di media. Anda lupa bahwa yang moderat sendiri itu sebetulnya ada.
Orang Syiah yang moderat yang masih mandang orang Sunni itu sebagai Muslim, sebagai saudara mereka se-Islam, satu payung dalam agama Islam. Waqad Jelas ya. tabarra'a minhum asy-Syiah. Jadi orang Syiah sendiri berlepas diri dari mereka, dari orang-orang ekstrim itu. Jadi orang Syiah sendiri, teman-teman, itu sama dengan di Sunni gitu ya. Walaupun dia sama-sama Sunni, kadang-kadang dia saling sesatkan, saling kafirkan. Di Syiah juga begitu. Syiah Rafidhah, kemudian Syiah Zaidiyah dan lain sebagainya, itu mereka juga banyak perbedaan, sehingga banyak ulama-ulama Syiah yang mengkafirkan orang-orang Syiah sendiri gitu ya. Sehingga tidak bisa digeneralisir gitu ya, bahwa semua Syiah seperti yang dikatakan di komentar-komentar itu semua adalah kafir gitu ya. Jangan disamaratakan seperti itu. Kita harus pilih dan pilih gitu loh. Mana yang memang secara akidah itu sudah sangat melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu sudah tidak bisa kita tolerir gitu ya. Al-Imamiyah minhum wa Zaidiyah, di antaranya Syiah Imamiyah. Jadi ada kelompok-kelompok ekstrim dalam Syiah yang oleh orang Syiah sendiri ditolak gitu loh. Dan sayangnya itu yang sering muncul di media. Padahal orang Syiah sendiri tidak mengakui mereka sebagai bagian dari kelompoknya. Mereka berlepas diri. Ini bukan saya ngomong, saya cuma mengutip doang. Nih, kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud mengutip ulama Syiah Husain Ali Kashif Al-Ghita. Ya, ini terkenal di kalangan ulama Syiah. Nah, kemudian di sini disebutkan fahal muraduhu ma yusamanu ghulatu Syiah kal Khitabiyah wal Gharabiyah wal Alawiyah wal Mukhammisah wal Bazik wa asbahu min al-firq al-halik al-mukhaladat al-sabatha ila Syiah min adh-dhulm wal fahish wa ma hiya illa min al-malahidah kal Qaramituh. Jadi Syiah Qaramituh disebut oleh Kashif Al-Ghita, Husain Al-Kashif Al-Ghita sebagai malahidah, sebagai orang-orang kafir gitulah kira-kira. Jadi orang Syiah sendiri mengkafirkan kelompok-kelompok ekstrim yang menuhankan Sayyidina Ali itu. Wa nadhairuhum. Amma Syiah al-Imamiyah, adapun Syiah Imamiyah wa immatuhum dan para imamnya, fayabra'un min tilkal firaq. Mereka itu terbebas, berlepas diri dari kelompok-kelompok itu. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga itu menyatakan bahwa Syiah itu masih bagian dari Islam gitu. Kemarin kan sempat saya ulas ya, risalah Aman Jordania itu yang memutuskan, itu ada ratusan ulama yang hadir di acara itu yang memutuskan bahwa Syiah itu masih bagian dari umat Islam begitu. Karena ketika kita mengatakan seseorang itu di luar Islam, maka berarti orang itu sudah melanggar syariat gitu ya. Terutama akidah utama di dalam agama kita, misalnya rukun iman, rukun Islam gitu ya. Nah, Syiah ini kan masih bersyahadat dengan syahadatain gitu ya. Walaupun kemudian ditambah misalnya dengan wa asyhadu anna ali waliullah misalnya, yang nggak jadi masalah. Tapi kan syahadatnya yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu udah diucapkan terlebih dahulu. Pendapat para ulama yang banyak itu di risalah Amal itu dilarang itu ya, haram kita mengkafirkan orang-orang yang memang sudah ahli kiblah gitu ya. Kemudian ya yang menarik, ini menguatkan apa yang dikatakan Imam Syahrastani tadi, bahwa yang menjadi karakter utama orang-orang Syiah itu apa? Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, wal Imamiyah, dan Syiah Imamiyah yang sekarang ada di Iran itu, mujmi'un ala anna an-nabiyya nassa ala istikhlafi Ali bin Abi Thalib bismihi. Syiah Imamiyah semuanya bersepakat bahwa Nabi SAW itu menuliskan Wasiat. secara tegas dan jelas bahwa khalifah yang berhak setelah beliau itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita Ahlussunnah gak meyakini itu. Ahlussunnah itu gak meyakini imamah sebagai bagian dari usuluddin, bagian dari pokok agama. Itu cabang agama. Kalau Anda gak percaya juga gak jadi masalah. Itu Ahlussunnah. Saya dan kita semua orang Sunni. Jadi itu ya. Jadi soal imamiyah ya, itu orang-orang Syiah khususnya yang ada di Iran sekarang yang mayoritas itu ya, itu menganggap bahwa 12 imam itu masuk di dalam usuluddin, masuk dalam yang usul dalam agama gitu. Sementara kita Ahlussunnah itu menganggap itu adalah soal furu'iyah gitu ya. Kalau mereka itu sudah berkeyakinan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat itu sudah berwasiat bahwa yang menggantikan beliau itu adalah Sayyidina Ali, dan itu memang ada hadisnya. Tapi hadis itu menurut pendapat para ulama-ulama kita Ahlussunnah itu hadis yang lemah ya. Bahkan ada yang bilang maudhu gitu ya. Coba kita lanjutkan. Haradzalika wa alana, dan mengumumkan kepada sahabat yang lain. Wa anna aktsaras sahabah dhallu bitarkihim, dan sebagian besar sahabat, kata orang Syiah nih, kata orang Syiah itu sudah sesat bitarkihim al-iqtida bihi ba'da wafatin nabi, karena sudah meninggalkan wasiat Nabi. Wa annal imamah la takun illa binassin, dan imamah itu tidak terkukuhkan kecuali dengan adanya nas,
kecuali dengan adanya nas. Walhasil, saya ingin bilang kepada saudara-saudara semuanya, jangan gampang menuduh orang lain Syiah. Ada ulama, ustadz, atau siapapun. Kalau dia hanya Nih, dengar sebatas nih membaca buku teman-teman nih. orang-orang Syiah, kemudian dia menolak akidah orang Syiah, tapi mengambil manfaat dari buku-buku mereka. Atau ada dengar ustadz, nih. Pak Quraisy Shihab itu sering mengutip Toba-Tobai, mufassir dari kalangan Syiah. Tapi apakah kalau mengutip suatu tokoh di suatu mazhab, kita menjadi bagian dari mazhab itu? Ya jelas enggak. Jelas enggak. Harus dibuktikan bahwa akidah yang dianut oleh yang bersangkutan sama dengan akidah Syiah. Percaya dengan imamah, percaya dengan kemaksuman para imam, para imam dan lain-lain. Itu akidah pokok. Dan percaya imam sebagai usuluddin. Kalau orang nggak percaya ini, maka dia bukan Syiah. Mencintai Ahlul Bait tidak menjadikan orang Syiah. Mencintai Imam Ali tidak menjadikan orang sebagai Syiah. Dan yang menarik dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Salafiyah, Wahabiyah, Khawarij dan lain-lain itu tidak kita kafirkan. Karena ajaran mengkafirkan, gampang mengkafirkan itu bukan bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang suka mengkafir-kafirkan dan gampang menyesatkan ini kira-kira dari aliran mana? Aliran Salafi Wahabi ya, yang suka mengkafir-kafirkan ya. Jadi itu ya kesimpulannya sahabat-sahabat ya. Jadi kalau ada kemarin-kemarin itu yang menulis komentar keras-keras ya, mengatakan bahwa saya Syiah, mengatakan saya kafir dan lain sebagainya, ya silakan saja, itu kan perspektif kalian itu ya. Tapi bagi kami jangan sampai gampang kita mengkafirkan orang lain. Baik sahabat-sahabat, mungkin hanya itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan menyaksikan video lengkapnya Ustadz Nuruddin nanti di channel beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.